Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini masih berkenaan dengan masalah salat, di mana dikemukakan di dalam kitab A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa sunnanuha qabla dukhuli fiha, dan sunnah-sunnah salat sebelum masuk ke dalam salat. Wa sunnanuha qabla dukhuli fiha, dan sunnah-sunnah salat sebelum masuk ke dalam salat. Sayani, ada dua perkara. Al-azanu wal iqamatu. Yang pertama azan, dan yang kedua adalah iqamah. Kemarin kita sudah bahas masalah dalilnya. Sekarang coba kita akan lihat mengenai keterangan hal tersebut di dalam kitab syarahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-salatu was-sunnanuha, dan sunnah-sunnah salat qabla dukhuli, sebelum masuk, fiha, ke dalam salat. Sayani, ada dua perkara. Yang pertama adalah al-azanu, yaitu azan. Lughatan, secara lugah, secara bahasa, al-i'lamu adalah pemberitahuan, memberitahukan. Wa syar'an, dan menurut syara, zikrun makhsusun adalah zikir yang dikhususkan. Lil i'lami bidukhuli waqtis shalah mafrudatin. Zikrun makhsusun, azan itu secara syariat adalah zikir yang dikhususkan untuk memberitahukan bidukhuli waqtis shalah, untuk memberitahukan dengan masuknya waktu salat, mafrudatin, salat yang mafrudah, salat fardu. Wa alfajuhu masna, dan bermula lapas-lapasnya dua kali. Illa takbira, kecuali takbir. Illa takbira awalahu, yaitu takbir yang pertama. Fa'arba'un, yaitu 4 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 4 kali takbir yang pertama, ya. Kemudian yang lainnya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, 2 kali. Illa takbiral awal, illa takbir awal lahu, kecuali takbir yang pertama. Fa'arba'un, 4 kali. Wa illa tauhid, dan juga kecuali kalimat tauhid. Wa illa tauhida akhirahu fawahidun, kecuali kalimat tauhid yang terakhir sekali.
Ya. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Nah, itu yang terakhir tuh. Kalimat tauhid itu di dalam azan, kalimat tauhid yang terakhir diucapkan hanya sekali. Wa illa tauhida akhirahu fawahidun, kecuali kalimat tauhid yang akhir daripada azan fawahidun diucapkan hanya sekali. Wal iqamatu, dan yang kedua iqamah, wahya masdarun aqama, yaitu masdar daripada aqama. Kesunahan yang kedua adalah iqamah. Wahya, dan bermula iqamah, masdaru aqama, masdar daripada aqama. Summa summiya biha, kemudian dinamakan dengan iqamah al-zikrul makhsusun, yaitu zikir yang dikhususkan. Zikir yang dikhususkan. Li'annahu yuqimu ila shalah, karena bahwasanya zikir yang dikhususkan tersebut yuqimu ila shalah, akan mendirikan salat, makanya dinamakan iqamah. Wa innama yusra'u kullu minal azani, dan sesungguhnya disyariatkan tiap-tiap daripada azan wal iqamati, dan iqamah lil maktubatin, untuk salat maktubah, salat yang diwajibkan, salat yang dipardukan. Wa amma ghairuha, dan adapun salat-salat selain maktubah, selain salat-salat yang diwajibkan, yakni salat-salat sunnah, fayudada laha, maka diundang untuk salat-salat sunnah yang bukan fardu, as-salatu jami'atun, as-salatu jami'atun. Jadi itu undangannya, bukannya dengan azan, bukan juga dengan iqamah. Jadi kalau kita ingin sholat sunnah, katakan sholat taraweh, as-salatu jami'atur rahimakumullah. Itu yang kita ucapkan. Karena apa? Karena azan dan iqamah untuk sholat-sholat fardu. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah wa ba'da dukhuli fiha syai'ani, dan kesunahan sesudah masuk ke dalam salat. Syai'ani, ada dua perkara. Tadi iqamah dan azan sebelum waktu salat. Pembahasan yang kedua adalah wa ba'da dukhuli fiha, dan sesudah masuk ke dalam salat. Kesunahan sudah masuk ke dalam salat, syai'ani, ada dua perkara. At-tasahudul awal, yang pertama membaca tasahud yang pertama, at-tahiyatul mubarakatus, yang awal. Wal kunutu fi subhi, dan yang kedua membaca kunut fi subhi, pada salat subuh. Wa fil witri, dan baca kunut pada salat witir, fin nisfis tsani min syahrir ramadan, pada separuh yang kedua dari bulan Ramadan. Jadi baca kunut dan tasawuf itu adalah kesunahan. Tasawuf awal adalah kesunahan di dalam salat. Wa ba'da dukhuli fiha, dan sesudah masuk ke dalam salat, syai'ani, ada dua perkara.
At-tasahudul awwalu, yang pertama membaca tasyahud awal. Wal kunutu fi subhi, yang kedua membaca kunut pada salat subuh. Wa fil witri, dan pada salat witir fin nisfi sa'ni min syahrir Ramadan, pada separuh yang kedua dari bulan Ramadan, yaitu pertengahan daripada bulan Ramadan, mulailah kita membaca witir. kunut di dalam witir. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil-dalil pada yang demikian itu adalah yang pertama at-tasahudul awwalu. Ya, yang pertama tasyahud awal berdasarkan hadis atau ittiba, seperti yang telah maklum dari riwayat-riwayat hadis yang sahih. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama min isnataini minat zuhri lam yajlis bainahuma, falamma qada salatahu sajdataini summa salam ba'da zalika. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dari rakaat kedua pada salat zuhur tanpa duduk di antara dua rakaat pertama dan dua rakaat yang akhir. Ketika telah usai dari sholatnya, beliau sujud 2 kali lalu membaca salam sesudah itu. Beliau bersujud adalah karena lupa, sujud sahwi. Beliau bersujud 2 kali sujud sebelum salam adalah karena lupa mengerjakan tasyahud awal. Hal ini menunjukkan kesunatannya tasyahud awal. Di dalam hadis tentang orang-orang yang bersembelewah dalam sholatnya, dalam riwayat Abu Daud juga disunnahkan, fa idza jalasta fi qastis shalah fatma'inna wabtaris fa khidhakal yusra summa tasyahud. Jadi ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu sholat zuhur, beliau rakaat yang kedua duduk untuk tahiyat awal lupa dilakukan. Langsung naik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak pakai tasawuf awal karena beliau lupa saat itu pada salat zuhur. Ketika sebelum salam, beliau Kanjeng Nabi Muhammad sujud sahwi karena lupa tasawuf awal. Hal ini menunjukkan bahwa tasawuf awal adalah sunnah di dalam salat. Ya. Kemudian Abu Daud dalam satu riwayat mengemukakan fa idza jalasta fi wastis shalah fatma'inna wabtaris fa khidhaka yusra summa tasyahudin. Bila engkau duduk tasyahud awal di pertengahan salat, maka duduklah dengan tenang dan duduklah berhampar paha kirimu, kemudian bertasyahudlah. Jadi sujud duduknya dengan duduk iftiras. Jadi tasyahud awal itu duduknya adalah duduk iftiras. Kalau tasyahud akhir duduknya duduk tawarruk. Ya. Nah, itulah dalil-dalil daripada disunnahkannya tasyahud awal. Jadi tasyahud awal sekali lagi masuk ke dalam sunnah di dalam sholat. Kemudian yang kedua adalah kesunahan di dalam salat wal kunutu fi subhi.
yaitu kunut pada waktu subuh. Jadi kunut itu sunnah. Kunut itu sunnah. Al-Hakim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila bangkit dari rukuk rakaat kedua dalam salat subuh, beliau mengangkat kedua tangan lalu berdoa dengan doa ini, Allahumma hdini fiman hadait ila akhiri. Ya. Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, tunjukkanlah aku seperti orang-orang yang Kau beri petunjuk. Hal ini tercantum di dalam kitab Mughnil Muhtaz. Jadi begitu Kanjeng Nabi itu, ya. Kemudian diriwayatkan oleh Abu Daud dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajariku beberapa kalimat yang aku baca dalam salat witir. Apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi kepada Ali, kepada Hasan bin Ali? Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa kini syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alaih wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala. Itu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi ketika salat witir. Ya Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, tunjukilah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Sejahterakanlah aku seperti orang-orang yang telah Engkau beri kesejahteraan. Kasihanilah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau kasihi. Berkatilah aku anugerah yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Jagalah aku dari kejahatan yang Engkau takdirkan, karena sesungguhnya Engkaulah yang mentakdirkan sesuatu, dan tidak ada yang berkuasa atasmu. Tidak akan hina orang-orang yang Engkau angkat, dan tidak akan mulia orang-orang yang menentangmu. Maha suci Engkau, wahai Tuhanku, dan maha luhur. Tuh, ya. At-Tirmidzi berkata bahwa hadis ini hasan. Hadis yang tadi diriwayatkan, yang kita bacakan, At-Tirmidzi mengemukakan hadis ini adalah hasan. Saya tidak mengetahui riwayat tentang kunut pada salat witir sedikit pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih bagus dari hadis ini. Kata beliau pula, itulah yang dikemukakan oleh Imam At-Tirmidzi. Dalam riwayat Abu Daud, sesungguhnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menjadi imam jamaah pada bulan Ramadan. Beliau membaca kunut pada pertengahan kedua dari bulan Ramadan, bahwa perbuatan sahabat adalah merupakan hujah, dalil yang tidak boleh diingkari. Ubay bin Ka'ab melakukan kunut pada waktu salat jemaah di bulan Ramadan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita lihat keterangan di dalam kitab
Syarahnya wasunnanuha, dan bermula sunatnya salat ba'da dukhuli fiha, setelah masuk di dalam salat. Pak De, sunnahnya salat setelah masuk ke dalam salat sayani ada dua. Ya. At-tasahudul awwalu, yang pertama tasyahud awal. Wal kunutu fi subhi, dan yang kedua kunut pada waktu subuh. Ai fi i'tidal raq'atis saniyati minhu, yaitu ketika i'tidal pada rakaat yang kedua daripada salat subuh. Seperti yang kita lakukan. Wa huwa lughatan, dan bermula kunut secara lughah. Ad-du'a'u adalah doa. Isinya kan doa semua. Allahumma hadina fiman hadait, ya Allah berikanlah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang kau berikan petunjuk. Jadi kunut itu isinya adalah doa. Wa huwa, dan bermula kunut lughatan secara lughah ad-du'a'u, yaitu doa. Wa syar'an, dan secara syara' kunut itu adalah zikrun makhsusun, zikir yang dikhususkan. Zikir yang dikhususkan. Wa huwa, dan bermula kunut Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait ila akhiri, sampai akhirnya. Seperti yang telah kita bahas tadi di dalam dalil. Wal kunutu fi akhiril witri, dan membaca kunut di dalam akhir witir fin nisfis sani min syahril Ramadan, pada pertengahan yang kedua daripada bulan Ramadan. Sunnah. Sebagaimana yang selama ini kita telah laksanakan. Setelah sholat tarawih 20 rakaat, kemudian kita 3 sholat witir. Ya. Wa huwa kakunutis subhi mutaqaddimi fi mahallihi wa lafzihi. Jadi kunutnya itu yang di dalam sholat witir seperti kunutnya pada waktu subuh, dilakukannya pada tempat yang sama, yaitu i'tidal. Kemudian lapasnya juga sama. Wala tata'ayyanu kalimatul kunutis sabiqatin. Wala tata'ayyanu, dan tidak tentu kalimat kunut yang lalu, tidak tetap kalimat kunut. Falau qanata bi ayatin tatadammanu du'aan wa qasadal kunuta hasalat sunatul kunut. Falau qanata bi ayatin, maka jikalau ada seseorang yang kunut dengan satu ayat yang mengandung doa, dia kunut dengan menggunakan ayat yang isinya doa, wa qasadal kunuta, dan dia bermaksud dengan ayat tersebut membaca kunut. Dia bermaksud membaca ayat tersebut dengan tujuan kunut, khasalat sunatul kunut, maka dia sudah berhasil melakukan kesunahan kunut. Makanya di dalam kitab dikemukakan wala tata'ayyanu kalimatul kunut, tidak menjadi satu yang pasti, satu ketentuan kunut itu seperti yang dibacakan Allahumma dina fiman hadait wa afina fiman afait. Bukan satu ketentuan. Boleh saja orang membaca kunut dengan satu ayat yang mengandung doa, tetapi orang tersebut bertujuan bermaksud dengan ayat tersebut membaca kunut hasalat sunnatul kunuti, maka dia telah berhasil mendapatkan kesunahan kunut. Hadirin yang berbahagia,
hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.